Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ketujuh dijelaskan secara gamblang bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita, urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengangkat video dari seorang pendeta. Dan pendeta tersebut mengaku beliau adalah satu-satunya pendeta yang hafal Alkitab, yang hafal Bible, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Katanya sih seperti itu. Beliau juga seringkali membahas Al-Quran, membahas Islam, dan di kesempatan kali ini pendeta tersebut mengutip satu ayat di Alkitab, yakni 1 Yohanes 5 ayat 7 mengenai Trinitas. Seperti apa videonya teman-teman? Langsung saja kita simak bersama videonya. Dan di dalam kekristenan, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus kepada para muridnya, Allah itu adalah Esa, dan dia tidak jamak, dan dia tunggal, Esa. Nah, tetapi dalam pemahaman Kristen, Tuhan yang Esa itu ada dalam 3 fungsi. Ini saya membicarakan yang pertama. Fungsi yang pertama adalah bersifat kekal. Ini di sorga, bukan di dunia. Ini di sorga. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang... Potong terlebih dahulu videonya teman-teman. Jadi menurut Yesus mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tidak ada duanya. Namun menurut pendeta ini, Allah itu tidak lagi Esa. Ada 3 pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekal. Ini di sorga, bukan di dunia. Ini di sorga. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ketujuh dijelaskan secara gamblang bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Pendeta ini mengutip ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 untuk menjelaskan Trinitas. Namun mungkin beliau tidak tahu kalau ayat tersebut adalah ayat sisipan. Nah, ada video dari Kristen yang lain. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bersama videonya. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7,
dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Ada juga kalau saudara-saudariku buka di channelnya Wilmore Tambunan ya, double R, WILLMORE Tambunan. Jadi ketika jadi YouTube Wilmore Tambunan 1 Yohanes 5 ayat 7, ketik begitu nanti muncul ya. Judulnya kalau nggak lupa saya itu Koma Johanneum. Ya, membahas Koma Johanneum itu sisipan Yohanes. Itu cukup jelas, itu bahasa Indonesianya enak dipahami dan cukup jelas. Pak Wilmore Tambunan menjelaskan kepalsuan ayat itu. Pak Wilmore Tambunan sepengetahuan saya dia adalah dari gereja Advent hari ke-7. Itu contoh yang pertama ya, ayat yang dipalsukan atau disisipkan atau dirubah. Nah, contoh yang kedua di dalam Lukas 22 ayat 69. Nah, ini menarik saudara-saudariku. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini berbicara ketika Yesus berada, jadi bunyinya demikian. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini perkataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pada satu berkata kepada orang-orang bahwa mulai sekarang Anak Manusia, Yesus menunjuk kepada dirinya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, padahal di dalam Alkitab ada ayat-ayat lain. Jadi ada 14 ayat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama, tapi pada saat Yesus sudah berada di sorga. Jadi Yesus di sorga, ketika Yesus sudah berada di sorga, Yesus berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu ayatnya ada di Kisah Rasul 7 ayat 55, Kisah Rasul 7 ayat 56, Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, Ibrani 12 ayat 2, dan 1 Petrus 3 ayat 22. Itu mengatakan ketika Yesus di sorga, Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Nah, tetapi di Lukas 22 ayat 69 dikatakan Yesus ketika masih di bumi, Yesus bilang Anak Manusia sudah duduk. Ya. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini mengesankan bahwa Yesus ketika berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu hanya sebuah kiasan. Bukan ketika Yesus di sorga. Buktinya mana? Ini di Injil Lukas, Yesus juga bilang ketika kamu masih di bumi, Yesus sudah berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Mana ayatnya? Ini Lukas 22 ayat 69. Jadi ini mau seakan-akan ayat ini bisa membantah bahwa 14 ayat yang lain yang mengatakan di sorga Yesus berada di sebelah kanan Allah itu hanya kiasan, nggak benar-benar. Ya, jadi ketika di surga Yesus itu ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bukan berada di sebelah. Nah, di sebelahnya ini hanya istilah kiasan. Buktinya ketika masih di bumi, masih jadi manusia, loh itu di Lukas 22 ayat 69. Yesus berkata, Anak Manusia sudah duduk di sebelah yang Maha Kuasa. Padahal kan Yesus belum ke surga, kok sudah duduk? Nah, berarti artinya bukan betul-betul begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik saudara-saudariku, ya. Kalau saudara-saudariku membuka terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang lain, yaitu edisi Bahasa Indonesia Masa Kini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga, itu tertulisnya bukan seperti yang tertulis di terjemahan baru. Di terjemahan baru tertulisnya, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 22 ayat 69. Sedangkan di versi yang Bahasa Indonesia Masa Kini, tertulisnya adalah Anak Manusia akan duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi ada ayat
sama-sama lembaga Alkitab Indonesia. Yang satu mengatakan sudah duduk, tapi terjemahan yang lain mengatakan akan duduk. Nah, kalau akan duduk, maka ayat ini tidak bertentangan dengan 14 ayat yang lain. Karena Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa itu bukan ketika Yesus jadi manusia di bumi, tapi ketika sudah di surga. Maka yang benar adalah akan. Nah, bagaimana dengan penyelidikan kalau kita membaca teks Yunaninya? Di teks Yunaninya jelas juga, itu berbicara tentang akan. Begitu juga kalau di teks bahasa Inggris ya. Saya buka di dalam berbagai bahasa Inggris. Salah satunya tertulis demikian. Lukas 22 ayat 69. But in the future, the sons of man will be seated at the right hand of the power of God. Ya, jadi jelas dikatakan di situ. The son of man will be seated. Akan duduk. Will. Kalau di yang versi King James Version itu tadi di versi Bible English ya. Basic English Version. Kalau yang di versi King James Version dikatakan shall. Bukan pakai will dia tapi pakai shall. Artinya sama, akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sampai saat ini pun Anda masih bertentangan dengan sesama Kristen. Yang A bilang seperti ini, yang B bilang seperti itu. Jadi sebelum menghujat ataupun menghina Islam, menjatuhkan Islam, Anda harus pelajari ayat-ayat yang ada di dalam Bible Anda terlebih dahulu. Mungkin seperti ayat yang tadi tertulis 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Satu ayat tersebut juga masih menjadi perbincangan, masih menjadi perdebatan. Kok sudah menjelek-jelekan Islam, sok tahu Islam, atau akan menjatuhkan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Anda ini harus mempelajari konsep ketuhanan Anda terlebih dahulu ya. Trinitas itu bagaimana? Ya kalau memang mau belajar Islam ya silahkan. Tetapi Anda harus mempelajari Kristen Anda terlebih dahulu sebelum Anda belajar Islam untuk menjelek-jelekan Islam. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah video dari seorang pendeta yang ditampol oleh jemaatnya sendiri ya. Ngaku-ngaku paham Bible, hafal Bible, tetapi kena tampol oleh jemaatnya sendiri. Semoga video tersebut bisa bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.